baik yang ahli asbab ataupun ahli tajrid, ini kedua-duanya punya potensi yang sama untuk bisa wusul kepada Allah. Qala Syekhu Suyukhina Sayyidi Ali radhiyallahu anhu. Seorang maha guru berkata, yaitu Sayyidi Ali radhiyallahu anhu, qala li Syekhi Sayyidil Arabi. Kata beliau, guruku Sayyidil Arabi berkata, ya waladi, wahai anakku, lau ra'aita syai'an a'la minat tajrid wa aqrabu wa anfa'u la akhbartuka bihi. Wahai anakku, kalau seandainya aku melihat bahwa ada yang lebih tinggi derajatnya dari tajrid, wa aqrabu wa anfa'u, dan lebih dekat, lebih mendekatkan kepada Allah, wa anfa'u, dan lebih bermanfaat, la akhbartuka bihi, maka aku akan menceritakan kepadamu akan hal ini. Walakin huwa inda ahli thariqah. Tetapi itu menurut ahli thariqat ini bimanzilatil iksir, bahwa tajrid itu sepadan dengan obat yang mujarab. Alladzi qiratun minhu yaghlibu ma bainal khafaqaini dhahaban. Yang mana satu serpihan obat mujarab itu lebih mahal daripada satu karat emas. Kadzalika at-tajrid fi hadhihi thariqah. Begitupun tajrid di dalam thariqah ini, di dalam metode ini. Seperti itu. Jadi tajrid itu lebih mahal ya, atau lebih istimewa, yang sangat tinggi. Jadi tidak ada yang lebih tinggi daripada metode tajrid ini. Wa sami'tu Syekhina radhiyallahu anhu yaqul, dan kami mendengar dari maha guru kami, yaqul, berkata, ma'rifatul mutajarrid afdalu. Ma'rifatnya orang yang ahli tajrid itu lebih utama. Wa fikratuhu ansa'u, dan pikirannya orang tajrid yang sudah ma'rifat itu lebih condong banyak kebenarannya, lebih dominan akan kebenarannya. Li'anna sofa minas sofa, karena sesuatu yang bersih itu keluar dari sesuatu yang bersih pula. Wal qadaru minal qadar, dan kotoran itu muncul atau keluar dari sesuatu yang kotor. Sofa'ul batin min sofa'iz zahir, karena kebiasaannya bersihnya batin, sucinya batin itu dari sucinya zahir. Wa qadarul batin min qadriz zahir, dan kotornya batin itu dari kotornya zahir. Wa kullama zada fil hissi naqasa fil ma'na. Nah, ketika kenyataannya itu bertambah, naqasa fil ma'na, maka maknanya akan berkurang. Wa fi ba'dil akhbar, dan di dalam sebagian khabar, idza akhadha al-alim syai'an minad dunya, ketika seorang alim ini mengambil dunia, meraih dunia, naqasat darajatuhu indallah, maka derajatnya di hadapan Allah itu berkurang. Wa in kana kariman 'ala Allah, meskipun itu akan mulia bagi dirinya. Wa amma man udzina lahu fi sabab fahuwa kal mutajarrid idza sara hina idin sababuhu ubudiyatan. Dan orang yang diberikan izin oleh Allah untuk pada makom asbab, orang yang diberikan izin oleh Allah untuk menempati makom asbab, fahuwa kal mutajarrid, maka dia seperti orang yang ahli tajrid. Idza sara hina idin sababuhu ubudiyatan, ketika makom asbabnya ini dijadikan sebagai alat ibadah. Walhasil, kesimpulannya, anna tajrid min ghairi idnin sababun wa sabab ma'al idni tajrid. Kesimpulannya adalah tajrid, ya, makom tajrid ketika dia dapatkan tanpa izin, ya, tanpa ada persetujuan dari seorang guru atau ada petunjuk dari Allah,
itu adalah sabab, makom sebab. Jadi orang yang pengen tajrid sendiri tanpa izin, tanpa SIM, nggak punya SIM, berarti itu makomnya sebenarnya makom asbab. Karena dia pengen, gitu. Bukan diinginkan Allah, bukan dikehendaki oleh Allah. Karena pengen dia sendiri dia, keinginan dia sendiri. Wasabab ma'al izin tajrid. Sementara makom asbab ketika itu berdasarkan izin dari Allah, ya, berdasarkan keinginan Allah, maka itu menjadi tajrid. Wabillahi taufik. Tanbihun, ya ini ada satu catatan. Hadzal kalam kulluhu ma'as sairin. Pembahasan ini semuanya adalah berdasarkan konfirmasi dari orang-orang yang belum sampai kepada Allah. Wa ammal wasilin al-mutamakkinuna ala al-mutamakkinuna fala kalama alaihim. Sementara menurut orang-orang yang sudah wusul, sudah sampai kepada Allah, sudah wusul, al-mutamakkinuna yang sudah tumakninah, yang sudah tetap pada posisinya, fala kalama alaihim, maka tidak ada pembahasan di sini. Idhum radhiyallahu anhum ma'khuduna an anfusihim yakbiduna minallah wa yadfa'una billah. Karena bagi mereka, karena mereka itu sudah tidak mementingkan dirinya. Yakbiduna minallah. Mereka mengambil atau mendapatkan rizki dari Allah. Wa yadfa'una billah, dan ketika mereka menolak itu tentunya atas izin Allah. Qad tawallal haqqu ta'ala umurahum. Di sini Allah menguasai, ya, mengatur semua masalah orang yang sudah wusul. Allah sudah mengatur semua urusan al-wasilin ini. Wa hafidhu asrarahum, dan Allah menjaga rahasia mereka. Wa harisa qulubahum bijunudil anwar, dan hati mereka sudah dipenuhi dengan cahaya. Fala tu'athiru fiha zulmul aghyar. Maka bagi mereka itu semua dunia, ya, dan termasuk hiruk pikuknya itu tidak akan mempengaruhi mereka. Oleh karena hatinya sudah dipenuhi dengan cahaya, maka mereka ini tidak akan terpengaruh oleh apapun, ya, peristiwa yang ada di dunia ini. Kejadian hiruk pikuk dunia ini tidak akan mempengaruhi mereka. Wa alaihi yahmilu halus sahaba fil asbab radhiyallahu anhum wa nafa'ana bi barakatihim. Seperti halnya kondisi para sahabat yang banyak sekali ditempatkan oleh Allah pada makom asbab. Mereka itu diridhoi Allah, radhiyallahu anhum wa nafa'ana bi barakatihim, dan mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan barokah dari para sahabat itu. Wa'alam, ketahuilah, ini catatan penting, annal mutasabbib wal mutajarrid amilani lillah, bahwa sebenarnya ahli tasbib, ahli asbab atau ahli tajrid itu kedua-duanya bekerja untuk Allah. Idzu kullu wahidin minhuma hasala lahu sidqut tawajjuh ila Allah taala. Karena kedua-duanya bisa, ya, wusul kepada tawajjuh ila Allah. Baik yang ahli asbab ataupun ahli tajrid, ini kedua-duanya punya potensi yang sama untuk bisa wusul kepada Allah. Qala ba'duhum, sebagian ulama berkata, mithlul mutajarrid wal mutasabbib ka'abdaini lil malik. Perumpamaan ahli tajrid dengan ahli asbab itu seperti dua pembantu, ya, untuk seorang raja. Qala li ahadihima, yang mana raja ini berkata kepada salah satu pembantu itu, i'mal wa kul. Raja ini berkata kepada salah satu pembantunya, kamu bekerjalah dan kamu makanlah. Kamu bekerjalah dan nanti aku kasih makan, ya, aku kasih gaji. Wa qala lil akhar, dan raja ini berkata kepada pembantu yang lain, ilzim anta hadrati, kamu diamlah di sini, wa ana aku mulaka bikismati, dan aku akan membagi atas bagianmu. Walakin sidqut tawajjuh fil mutajarrid
aqwa, tetapi ya kebenaran tawajuh seorang yang tajrid itu lebih kuat. Kemungkinan keberhasilan orang yang tajrid ya itu lebih besar. Likillati awaiqihi wa qat'i ala yaqihi kama huwa ma'lum. Karena orang yang tajrid itu sudah tidak punya keterikatan dengan apapun dan sudah tidak dibatasi oleh apapun. Tapi pada intinya kedua-duanya punya kemungkinan yang sama bisa wusul tawajuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah, wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.